يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzana Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka belajar atau mempelajari tentang syariat Islam, ya, yang ini merupakan kewajiban kita selaku seorang muslim. Seperti biasa, kajian rutin setiap Kamis malam ba'da Isya kita lanjutkan kembali, yaitu masih bahas tafsir juz amma. Kita masuk pada tafsir surah An-Naba. Insyaallah kita akan bahas ayat ke 17 sampai dengan 30, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari penentuan atau hari pembeda, maksudnya di sini hari kiamat, karena di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Fasl, ya. Kana miqata, yaitu hari yang telah ditetapkan waktunya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari tersebut ditiuplah sangkakala, maka kalian akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan pada hari itu dibukalah langit-langit, fakanat abwaba, dan menjadilah langit tersebut berpintu-pintu, artinya menjadi berlubang seperti pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung dijalankan pada waktu itu fakanat saraba, sehingga menjadilah gunung tersebut seperti fata morgana. Artinya suyyiratil jibal itu dihancurkan, ya. Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki tempat untuk mengintai, ya. Lit-taghina ma'aba, yang mana jahanam tersebut merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, yang mereka tinggal di dalam neraka jahanam tersebut, yaitu orang-orang yang melampaui batas, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahqaba, tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam neraka tersebut rasa sejuk dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas, yang sangat mendidih dari puncak panasnya, wa ghassaqa, dan juga nanah. Jazaa'ul wifaqa, itu merupakan balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa? Karena mereka dahulu ketika di dunia la yarjuna hisabat, mereka tidak berharap akan adanya hisab. Mereka mengingkari, mendustakan adanya hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dengan sebenar-benarnya kedustaan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatunya telah kami hitung, telah kami
simpan artinya semuanya itu, segala sesuatunya telah Allah Subhanahu wa taala simpan dengan teliti, catat dengan teliti di dalam sebuah catatan. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah dan sekali-kali tidak akan pernah kami tambah bagi kalian kecuali hanya azab. Baik, kita lihat tafsir per ayatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yaumal fasli kana miqata." Setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pertama sampai ayat ke-16, yang mana Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuannya agar supaya orang-orang yang ragu akan adanya hari kebangkitan, orang-orang yang mendustakan itu sadar, ya, bahwasanya nikmat-nikmat yang besar tersebut itu mudah bagi Allah mengadakan matahari, langit, bumi dengan 7 lapis, ya, dan makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya, itu semuanya mudah bagi Allah untuk mengadakannya, dan itu sebagai nikmat bagi manusia khususnya. Maka untuk membangkitkan manusia, maka itu amatlah mudah, ya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang bagaimana hari yang didustakan tersebut oleh orang-orang kafir, yaitu kondisi hari kiamat, kondisi hari hisab, di mana semua amal perbuatan manusia dihisab. Allah memulai di ayat yang ke-17 tentang kondisi hari kiamat dengan mengatakan, "Inna yaumal fasli kana miqata." Sesungguhnya pada hari pembeda tersebut, artinya hari kiamat tersebut, kana miqata, adalah hari yang telah ditetapkan waktunya. Wa huwa yaumul qiyamah. Yaumul fasli adalah yaumul qiyamah, nama lain dari yaumul qiyamah. Wa summiya yaumu faslin, dan disebutkan dinamai dengan hari fasl, hari pembeda, li'anna Allah yafsilu fihi bainal ibad fi ma syajara bainahum, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan antara hamba-hamba terhadap sesuatu yang diperselisihkan dan membedakan antara kedua belah pihak tersebut. Karena di hari kiamat tidak ada kecuali hanya 2 golongan, ashabun nar wa ashabul jannah, yaitu penduduk neraka atau penduduk surga, hanya itu, ya, di hari kiamat kelak. Wa fiha kanu yakhtalifuna fihi, yang mana mereka dahulu berselisih. Jadi pada hari itu Allah akan memutuskan dan membedakan antara kedua belah pihak, ya. Adapun dunia terkadang yang namanya orang baik, orang jelek kadang masih tercampur, tapi di hari kiamat sudah tidak ada lagi percampuran antara keduanya dan sudah dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yaumul fasl. Fayafsilu baina ahlil haq wa ahlil batil, maka Allah bedakan antara orang yang berada di atas kebenaran dan orang yang berada di atas kebatilan. Wa ahlil kufri wa ahlil iman, dan orang yang berada di atas kekufuran dan orang yang beriman. Wa ahlil udwan wa ahlil i'tidal, dan orang-orang yang mereka melampaui batas, mengadakan permusuhan, senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kebencian, dan ahlul i'tidal, dan golongan orang-orang yang adil, ya. Wa yafsilu fihi aidan baina ahli jannah wan nar, dan juga Allah akan memisahkan dan membedakan pada hari tersebut juga antara penduduk jannah dan penduduk neraka. Itu akan dibedakan, tidak ada lagi percampuran pada hari tersebut, ya. Semuanya akan jelas. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok akan
berada di jannah, di surga, dan kelompok lain akan ada di neraka sa'ir, neraka jahanam. Kana miqata, yang mana hari tersebut sudah ditentukan waktunya, yakni mauqutan li ajalin ma'dudin, yaitu mauqutan, waktu yang sudah ditetapkan dengan ketetapan yang telah ditentukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-104, wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami akan menunda azab akhirat melainkan dikarenakan sudah waktu yang ditentukan. Artinya Allah tidak akan menunda azab akhirat dan tidak akan memajukan, karena memang azab akhirat ya itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penundaan dan tidak ada percepatan. Wa ma dhannuka bi syai'in lahu ajalun ma'dudun wa anta taral ajala kaifa yadhhabu sari'an yawman ba'da yawmin hatta yantahi al-insanu ila akhir marhalatin. Dan bagaimana persangkaanmu dengan sesuatu yang sesuatu tersebut atau manusia itu memiliki ajal yang sudah ditentukan, dan kamu melihat ajal, bagaimana ajal tersebut pergi dengan cepat ya, dari hari ke hari, sampai pada akhirnya manusia itu tibalah pada puncak akhir dari perjalanannya ya. Jadi ini kita disuruh untuk merenungkan hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat, hari penentuan, hari pembedaan tersebut, maka itu sudah ditentukan, maka berarti kita ini berjalan setiap harinya kepada hari tersebut ya. Mau tidak mau kita berjalan pada hari akhir ya, karena hari tersebut adalah hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang berjalan menuju kepadanya. Fakadzalika ad-dunya kullaha tasiru yawman ba'da yawmin hatta tantahiya ila akhir marhalah. Maka demikian juga dunia semuanya itu berjalan dari hari ke hari sampai berakhir kepada akhir dari perjalanan dunia ini. Artinya dunia ini pun juga demikian, menuju kepada kehancuran, menuju kepada hari kiamat di mana dunia itu akan hancur semuanya. Setiap hari yang kita lalui itu sebenarnya menuju kepada kehancuran dunia. Maka ini hendaknya kita renungkan agar supaya kita tidak terlalu cinta terhadap dunia ini, dan dunia ini hanyalah kita jadikan sebagai wasilah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan hidup kita ya. Karena tujuan hidup kita bukan dunia, tapi tujuan hidup kita adalah akhirat. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tadi dalam surah Hud tadi, wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami mengakhirkan azab akhirah tersebut kecuali karena ajal yang sudah ditetapkan. Kullu syai'in ma'dudin fa innahu yantahi. Segala sesuatu itu sudah ditentukan, maka sesungguhnya segala sesuatu tersebut akan berakhir ya, akan berakhir pula semuanya, manusianya, dunianya, dan apapun itu ya di alam semesta ini semuanya pasti akan berakhir. Dan hari demi hari yang kita lalui itu sebenarnya menuju kepada akhir tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari tersebut ditiuplah sangkakala, maka kalian akan
datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Wan nafikhu al muwakkalu fiha Israfil, dan yang meniup sangkakala tersebut, al muwakkal yang bertugas meniup sangkakala tersebut itu adalah Israfil, ya, malaikat Israfil. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat lail, di antara bacaan beliau dalam doa istiftah yaitu Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, ya, dengan menyebut tiga malaikat tersebut, karena tiga malaikat tersebut mewakili kehidupan, ya. Allahumma robba Jibril, ya Allah, Rabbnya Jibril, yaitu Tuhannya malaikat Jibril. Ini kehidupan ruh, yang mana malaikat Jibril alaihissalam bertugas untuk menyampaikan wahyu, dan ini berfungsi untuk menghidupkan ruh manusia. Artinya rohani manusia butuh dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa Israfil, ya, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kemudian Rabbnya Mikail, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga, ya, yaitu yang bertugas untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini kehidupan lahiriah, ya, yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian Israfil ini yang menghidupkan ketika manusia telah meninggal dunia semuanya. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua untuk sebagai tanda manusia hidup kembali, ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ketika sangkakala kedua ditiup oleh malaikat Israfil, itu manusia tumbuh itu seperti tumbuhnya pepohonan ketika tersiram hujan. Jadi ketika ada biji tersiram hujan, itu kemudian di pagi hari kita lihat tumbuhan tersebut, biji tersebut keluar, ya, sedikit tumbuh, ya. Dan itulah seperti kondisi manusia ketika sudah meninggal. Semua tulang manusia hancur, kata Rasulullah SAW, kecuali tulang ekor, dan itulah yang dijadikan modal untuk menumbuhkan kembali manusia sebagaimana telah diciptakan sebelumnya, ya. Taib, yanfakhu fiha nafkhatain. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak dua kali tiupan, ya. Makanya malaikat Israfil itu juga disebut sahibul qarn, yaitu pemilik sangkakala. Artinya karena memang tugasnya untuk meniup sangkakala, dan sangkakala tersebut semenjak Allah perintahkan, tugaskan dia untuk meniup sangkakala, maka malaikat Israfil ini sudah tidak berani lagi berkedip dan terus menghadap ke atas. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang kondisi malaikat Israfil. Dan ini juga salah satu malaikat min hamalatil arsh, yaitu yang memegang atau memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak berani berkedip semenjak Allah perintahkan untuk meniup sangkakala, dan sangkakala tersebut ujungnya atau bagian yang ditiup tersebut itu sudah ditempelkan di mulutnya, ya. Tinggal siap kapan Allah perintahkan, maka sangkakala tersebut akan ditiup, ya. Dan dengan tiupan dua kali. Al-ula, yang pertama, yafza'un nasu, yaitu ketika tiupan pertama manusia terkejut. Thumma yus'aquna fayamutun. Kemudian mereka pun pingsan dan mati. Jadi bablas. Ya, ketika tiupan pertama
manusia terkejut mendengar sangkakala tersebut, kemudian pingsan, mati. Jadi bablas, sudah nggak bisa lagi bangun, ya, karena langsung mati, pingsan langsung mati. Itu saking dahsyatnya tiupan sangkakala tersebut. Bayangkan suaranya bagaimana itu. Kalau suara yang paling peka di dunia ini kita dengarkan, mungkin bel dari sebuah bus ataupun sirine yang sangat-sangat memekakkan, itu saja sudah membuat telinga sakit, ya. Apalagi ini sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, dan itu membuat manusia terkejut, kemudian pingsan langsung mati, ya. Maka ini kita nggak bisa membayangkannya, bagaimana ngerinya hari itu, ya. Wathaniyah, dan yang kedua, yub'atsuna min quburihim ta'udu ilaihim arwahuhum, di mana tiupan kedua malaikat Israfil akan meniup untuk kedua kalinya, kemudian manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, dan ruh-ruh mereka akan dikembalikan ke jasad-jasad mereka, ya. Jadi ruhnya akan dikembalikan semuanya dan bangkit dari kubur. Lalu bagaimana yang tidak dikuburkan? Maka kita jawab bahwasanya kalimat penyebutan bangkit dari kubur ini untuk sesuatu yang aghlab, artinya yang dominan, karena memang fitrahnya yang namanya manusia meninggal pasti dikubur. Itu fitrahnya manusia meninggal dikubur. Adapun yang dibakar, yang dibuang, yang kemudian misalnya mati di atas pesawat karena meledak dan lain sebagainya, sehingga jasadnya tidak bisa dikuburkan dan tidak diketemukan, maka semuanya nanti akan tetap dibangkitkan. Dan Allah Maha Kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pernah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan tentang kondisi orang yang dia itu suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki dosa, dan dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya agar kalau dia mati jasadnya jangan dikubur, tapi dibakar, kemudian abunya disebar di laut, ya. Maka ketika itu dilaksanakanlah, ketika mati dilaksanakan hal tersebut oleh anak-anaknya, kemudian dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mendorongmu berbuat demikian? Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, ya, karena saya meyakini, atau artinya dia itu berprasangka kalau Allah mampu untuk membangkitkan saya nanti, pasti dia akan menyiksa saya dengan siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun. Artinya karena saking banyaknya dosa, akhirnya malah justru Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena memang itu berangkat dari kejahilannya, ya. Artinya dia terjatuh kepada kesalahan karena jahil, benar-benar murni jahil, bukan karena dia mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking takutnya dia kepada dosa tersebut, sehingga dia berpesan hal demikian kepada keluarganya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan jasad yang ibaratnya tidak diketahui di mana dia meninggal, ataupun hancur, ataupun sudah dibakar. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikannya dengan menyuruh malaikat Israfil meniupkan sangkakala kedua, maka semuanya akan kembali dan ruh-ruhnya akan dikembalikan ke jasad masing-masing, ya. Wa lihadza qala huna, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja.
Adapun jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu jaraknya adalah 40. Ya. Cuman dalam riwayat tersebut tidak dijelaskan 40 berapa. Karena ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, arba'una yauman?" Maka Rasulullah mengatakan, "Abaitu." Ya, aku enggak mau katakan. Kemudian para sahabat mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, arba'una syahran?" Abaitu. "Ya Rasulullah, arba'una sanatan?" Abaitu. Ya. Jadi Rasulullah enggan untuk menyebutkan berapa 40-nya. Cuma Rasulullah mengatakan baina nafqatain arba'una. Antara kedua tiupan sangkakala itu jaraknya itu 40. Ya. Jadi tiupan pertama untuk mematikan, kemudian setelah itu 40 berikutnya, entah itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, baru ditiup kembali sangkakala yang kedua. Wa fil ayat ijazun bil hadfi ay fatahyuna fatatuna afwaja. Dalam ayat tersebut kalimat fatatuna afwaja itu ada ijaz. Ijaz itu model kalimat yang diringkas bil hadfi, dengan membuang kalimat yang seharusnya ada di situ, yaitu kalimat fatahyauna. Ya. Yaitu kalian akan hidup. Artinya yauma yunfakhu fis suri, ya, fatahyauna atau fatuhyauna, maka kalian akan dihidupkan, fatatuna afwaja, maka setelah hidup tersebut kalian akan datang secara berkelompok-kelompok, ya, faujan ma'a faujin au yatlu faujan, ya, au ya'tu faujan, ya, yaitu secara berkelompok-kelompok. Ada yang menafsirkan bahwasanya makna afwaja, berkelompok-kelompok, ini sesuai dengan nabinya masing-masing. Ya, jadi orang-orang Nasrani akan dikumpulkan dengan pemimpinnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian orang-orang Yahudi Bani Israel dengan Nabi Musa, dan masing-masing sesuai dengan nabi yang diutus kepadanya. Ya. Wa hadhil afwaj wallahu alam bihasbil umam. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha lituhasaba alaih. Maka al-afwaj di sini wallahu alam, Allah yang lebih tahu, ini ada yang memaknai bahwasanya sesuai dengan umat-umatnya. Setiap umat itu akan diseru kepada kitabnya sendiri-sendiri, artinya kepada catatannya. Ya, masing-masing akan diseru untuk dihisab dengan catatannya masing-masing. Fayatin nasu afwajan fi hadzal mauqif al-'azim alladhi tusawwa fihi al-ard. Maka manusia akan datang secara berkelompok-kelompok di mauqif ini, yaitu di tempat ini yang sangat besar, ya, yaitu yang dimaksud ini adalah di padang mahsyar. Alladzi tusawwa fihi al-ard, yang mana bumi pada waktu itu akan diratakan. Fayaduruha Allahu azza wa jalla qa'an safsaha, maka Allah akan menghancurkan, ya, gunung-gunung pada hari itu sehingga tidak ada bekasnya sama sekali di bumi. Artinya bumi itu rata serata-ratanya. La tara fiha aywaja wala amta. Engkau tidak akan melihat di atas bumi tersebut tempat yang rendah, ya. Jadi enggak ada orang yang jeglongan nih. Ya, pada waktu itu enggak ada cekungannya sama sekali, wala amta, dan tidak ada pula yang menonjol sedikit pun. Jadi serata-ratanya bumi itu. Karena pada waktu itu di padang mahsyar
itu bumi dengan langit sudah diganti, bukan menjadi bumi atau langit yang sekarang. Karena bumi dengan langit yang sekarang ini sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Ya. Pada hari di mana Allah akan mengganti bumi yang sekarang ini dengan bumi yang lain dan juga langit yang lain. Karena pada hari kiamat langit itu akan digulung. 7 lapis langit yang kita saksikan sekarang ini itu akan digulung semuanya dan bumi dihancurkan. Kemudian Allah mengganti bumi dan langit yang lain, ya, yang itu sudah datar dan tidak ada lagi tempat yang turun, ya, ataupun tempat yang naik. Artinya tidak ada gelombang sama sekali, ya. Itulah padang mahsyar, ya. Wa fi hadzal yaum yaqulu Allah azza wa jalla, dan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, yaitu kondisi pada hari kiamat, ya. Langit-langit akan dibuka, fakanat abwaba, dan jadilah langit tersebut memiliki pintu-pintu, ya. Dan ini untuk turunnya malaikat semuanya, ya, akan turun malaikat semuanya, ya, dan menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu, Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan bersaf-saf. Futihat wanfarajat fatakunu abwaban yushahiduha an-nasu ba'da an kanat saqfan mahfudha, takunu fi dzalikal yaum abwaban maftuhatan. Maka langit akan dibuka dan terbelah, maka jadilah seperti pintu-pintu, memiliki pintu-pintu yang manusia akan menyaksikan hal tersebut. Yang sebelumnya langit itu adalah saqfan mahfudha, yaitu atap yang sangat kuat yang terjaga, ya. Kalau kita lihat sekarang, langit itu tidak ada celah sama sekali, ya, tidak ada retaknya sama sekali. Padahal langit itu penghuninya lebih banyak daripada bumi, karena langit lebih luas. Dan Rasulullah SAW menyatakan, atatis sama'u, ya, wa haqqa an tahid, ya. Dan langit itu berbunyi deritan karena saking beratnya, dan memang pantas langit itu untuk berderit, ya, mengeluarkan suara deritan, ya. Itu adalah atid, itu seperti suara pelana unta yang terbuat dari kayu, ya. Itu kemudian dikasih muatan, ya, saking beratnya, maka kayu itu biasanya kalau bunyi kerengket, ya. Ya, seperti itu. Langit itu seperti itu bunyinya, ya, seperti itu. Kenapa? Rasulullah mengatakan tidaklah ada satu tempat di langit seluas 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang sajid, yang bersujud, ya. Bayangkan, tidak ada luas langit seluas 4 jari, melainkan di situ ada malaikat yang bersujud. Bayangkan saking beratnya langit, tapi toh kita lihat langit tersebut tetap kuat, terjaga, tidak retak sama sekali, nggak ambrol, ya, tidak ambrol. Kalau manusia bikin bangunan itu pasti ada kapasitas. Ini muat berapa ratus orang, berapa ribu orang. Kalau melebihi itu ambrol, ya. Tapi ini langit, makanya disifati dengan saqfan mahfudha, yaitu atap yang kuat,
ya, walaupun tanpa tiang. Yang pada hari itu langit tersebut abwaban maftuhah, akhirnya terbelah dan jadilah seperti pintu-pintu yang terbuka. Artinya memiliki beberapa pintu terbuka, ya. Wa fi hadha dalilun ala kamali qudratillahi azza wa jalla anna hadhihi sab'ah shidada yaj'aluha Allah ta'ala yawmal qiyamah ka'an lam takunu abwaba. Maka dari sini menjadi dalil dalam ayat tersebut akan kesempurnaan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan Allah itu sempurna, paling sempurna kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari mana di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan 7 lapis langit yang kuat, ya, pada hari kiamat itu menjadi memiliki pintu-pintu terbelah, ya, yang semula tidak ada sama sekali celah, ya, enggak ada sama sekali celah dalam langit tersebut yang kelihatan. Tapi nanti pada hari kiamat Allah mampu melakukan itu, ya. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunu al-jibalu kal-ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bi banih. Dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-8 sampai 11. Pada hari langit menjadi seperti luluhan perak. Jadi langit itu menjadi lembek, tidak kuat lagi, ya, pada hari tersebut, ada hari kiamat. Wa takunul jibalu kal'in, dan gunung-gunung pada hari itu seperti bulu-bulu yang berterbangan karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterbangkan, kemudian jadilah fata morgana. Wala yas'alu hamimun hamima, dan pada hari itu tidak ada lagi seorang teman bertanya tentang kondisi temannya. Wis orang gagas, ya, saking dahsyatnya hari kiamat. Yubassarunahum, mereka saling memandang. Kalau mereka berangan-angan, seandainya orang-orang yang berbuat dosa itu berangan-angan, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih. Kalau seandainya mereka bisa menebus agar supaya mereka terbebas dari azab pada hari itu dengan anak-anak mereka. Dahsyatnya hari tersebut, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Yaitu orang-orang yang berdosa pada hari itu berangan-angan bisa menebus agar supaya bebas dari azab Allah yang sudah di depan mata itu dengan anak-anaknya, enggak tanggung-tanggung, dengan anak-anaknya yang selama di dunia dicintai, yang dia rela berkorban apa saja untuk anaknya, ya. Orang terjerumus ke dalam dosa akibat terlalu cinta sama anaknya, terjerumus ke dalam kesyirikan, mendatangi dukun agar supaya anaknya sembuh dari sakit. Ini dia lakukan, tapi nanti pada hari kiamat mereka rela menjadikan tumbal anaknya untuk bisa menebus dirinya dari azab yang sudah di depan mata pada waktu itu. Bayangkan, ya. Berarti sudah enggak kepikiran lagi tentang cintanya kepada karib kerabat. Jangankan karib kerabat, anak saja. Ini dicontohkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena inilah cobaan, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Makanya orang sering terjerumus ke dalam dosa dikarenakan dua hal ini. Dan Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memelencengkanmu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mencintai harta dan anak-anak. Ya. Karena seringnya manusia terjerumus ke dalam dosa
ke dalam kedurhakaan kepada Allah disebabkan cintanya kepada harta dan anak-anak tersebut. Tapi pada hari kiamat, ya, jangankan cinta, justru orang tuanya lah yang nanti akan berangan-angan sendiri untuk menjadikan anak-anaknya sebagai tumbal. Ya, kalau seandainya adab yang sudah disiapkan untuk dirinya itu bisa ditebus dengan anaknya, maka dia akan lakukan. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan pada hari tersebut, ya, gunung-gunung akan diperjalankan, fakanat saraba, maka jadilah gunung tersebut menjadi fata morgana, ay annal jibal al-'azimata as-samma tudakku fatakunu karramal thumma takunu kas-sarab tasir. Artinya gunung-gunung tersebut yang besar dan kokoh kuat, tudakku, itu akan dibenturkan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah debu. Kemudian jadilah gunung tersebut kas-sarab, yaitu seperti fata morgana yang berjalan. Tahu fata morgana nggih? Fata morgana itu seperti seorang misalnya berjalan di terik panas yang sangat panas dan di sebuah tempat yang datar. Misalnya kalau di kita, kalau di Timur Tengah di gurun pasir. Ya, kalau di sini mungkin di aspal yang sangat panas, aspalnya licin, ya, kelihatan mengkilap. Itu kalau kita lihat dari jauh saking panasnya itu seperti ada air. Ya, tapi setelah kita mendekat ternyata bukan air. Orang yang di padang pasir juga seperti itu. Ketika dia di terik panas yang amat sangat, dia akan melihat dari kejauhan itu seperti ada gelombang air. Tapi setelah didekati ternyata itu bukan air. Itu hanya fata morgana. Itulah nanti gunung akan menjadi seperti itu. Hancur menjadi debu, ya, dan menjadi fata morgana. Seakan-akan itu masih ada bentuknya, tapi ternyata itu bukan, karena sudah hancur. Ya, itu kondisi. Ya, dan bayangan kita tidak akan sampai, karena apa yang kita bayangkan, sengeri-ngerinya apa yang kita bayangkan itu akan pasti lebih ngeri dari kejadian pada hari kiamat tersebut. Makanya kebalikan, senikmat-nikmat di surga yang kita bayangkan, senikmat apapun, kenyataannya akan lebih nikmat. Adapun siksaan di neraka, sengeri-ngerinya apa yang kita bayangkan pasti lebih ngeri. Ya, pasti lebih ngeri. Taib. Maka wasuyiratil jibalu fakanat saraba, maka gunung-gunung tersebut akan dijalankan, dihancurkan, dan jadilah fata morgana. Qauluhu ta'ala inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam tersebut memiliki tempat-tempat pengintaian, littaghina ma'aba, dan dia akan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di dalamnya berabad-abad. At-tughyan mujawazatul had. At-tughyan yaitu mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Wa haddul insan madhkurun fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Dan batasan manusia itu telah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Intinya ini batasan yang tidak boleh dilampaui. Ya, kalau seorang itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah melampaui batas. Karena ini batasan. Allah telah menyatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Batasannya ini. Berarti kalau orang tidak mau ibadah kepada Allah, dia sudah melampaui batas. Ya.
Dan kadar pelampauan batasnya bertingkat-tingkat pula. Tergantung, ya. Kalau dangtek kadang taat, kadang ngetek, ya. Ya, berarti tingkat melampaui batasnya itu tidak sebagaimana orang kafir murni. Kalau orang kafir murni, ya, tidak mau masuk Islam, maka jelas ini dia telah melampaui batas sejauh-jauhnya, ya. Orang yang hanya bermaksiat misalnya berbeda dengan orang yang kafir, ya. Apalagi orang bermaksiat dari kalangan orang beriman itu juga dikatakan melampaui batas, ya. Walaupun tingkatannya berbeda-beda nantinya, ya. Akan tapi semuanya di sini akan mendapatkan ancaman, yaitu tempat kembalinya di neraka jahanam. Walaupun untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang masih keislamannya masih ada, tapi dia ahlul maksiat, maka dia tidak akan kekal walaupun akan lama, ya. Tapi kalau orang kafir, dia akan kekal selama-lamanya untuk tinggal di neraka jahanam. Wal'iyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Faman jawaza haddahu wa lam ya'budillaha fahuwa taghi. Maka siapa yang melampaui batas dan tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia disebut at-taghi, yaitu orang yang melampaui batas. Fa jahannama kanat lit-taghina ma'abuhum. Maka jahannam bagi orang-orang yang melampaui batas itu menjadi tempat kembalinya. Wa marji'uhum wa annahum labithuna fiha ahqaba. Dan mereka akan tinggal di dalamnya ahqaba, ya, dalam kondisi berabad-abad lamanya, ya. Kalimat mirsada dalam ayat tersebut, inna jahannama kanat mirsada, artinya itu neraka jahanam itu selalu mengintai orang-orang yang berbuat maksiat, ya, apalagi orang-orang kafir. Karena nanti setiap manusia pasti akan melampaui atau melewati neraka jahanam, ya, karena sirat itu terbentang di punggung neraka jahanam. Siapa yang selamat dia akan masuk surga, ya. Maka ketika lewat tersebut, neraka jahanam mempunyai kalalib, dan itulah yang namanya mirsada, tempat mengintai. Artinya dia akan mengintai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang memiliki kezaliman, orang-orang yang memiliki dosa-dosa, ya, dan orang-orang yang kafir, ya. Dia akan terjerat dengan kalalib, dengan cantolan tersebut, sehingga terjatuhlah dia ke dalam neraka jahanam, ya, dalam waktu yang ahqaba. Adapun ahqaba ini jamak dari hukub atau hikbun, ya, mufradnya hikbun atau hukubun. Di dalam tafsir Mukatsir disebutkan bahwasanya para ulama di antara para sahabat, Ali bin Abi Thalib menafsirkan bahwasanya satu hikb, ya, itu lamanya adalah 40 tahun. Ada yang sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ada yang mengatakan itu 80 tahun, ada yang mengatakan lagi 70 tahun, dan ada yang mengatakan lagi 300 tahun. Tapi lamanya 70 tahun, 40 tahun, 80 tahun, 300 tahun itu lamanya di sana, dan itu dengan hitungan dunia satu harinya 1000 tahun. Maka bisa dihitung, berarti kalau 70 tahun 1000 tahun dikali berapa? Sebulan 30 hari, ya kan? Kemudian dikali lagi berapa satu tahun? 12 bulan dikali 12. Kemudian dikali 70. Hitung sendiri. Saya kemarin hitung
25 juta lebih 200 tahun. Itu satu hikam atau hukum. Nah, ini disebutkan ahqaba, berhukum-hukum artinya berabad-abad. Kalau jatahnya itu 2 abad, bayangkan. Makanya walaupun kita yakin dengan keislaman kita jangan pernah mengatakan nggak apa-apalah saya maksiat, yang penting Islam saya masih utuh, ya tidak batal. Toh kalau saya masuk ke neraka nggak akan kekal selamanya. Ingat, kalau masuk neraka itu lamanya sedemikian. Satu hikam saja, ya, satu hukum saja itu kalau minimal 70 tahun, bayangkan 25 juta tahun di dalam. Itu kalau cuma satu hikam. Ya, kalau jatahnya ahqaba, ya, berhukum-hukum, ya, berabad-abad, bayangkan. 25 juta selesai, tambah lagi 25 juta, selesai lagi, tambah lagi. Ini bagi orang-orang yang masih keislamannya masih belum batal, akan tapi dari pelaku dosa besar. Memang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang disiksa di dalam neraka dari kalangan ahlu tauhid yang Islamnya tidak batal itu tidak akan kekal di neraka. Satu saat dia akan diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ini ada hadisnya mutawatir diriwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Ya. Tapi jangan berharap wis rapopo lah mlebu neraka sing penting aku ora batal Islamku, tak katok-katok ya maksiate lah. Ya dosa wis ben. Ya. Bayangkan kalau jatah satu hukum saja kita apa kuat. Ya. Saya kemarin dulu kena tangan saya ini, kena cacah ini. Masya Allah. Ini wah, sakitnya luar biasa. Ini baru satu ruas tok ini. Lalu bagaimana kalau itu disiksa di neraka? Ya, nggak bisa bayangkan. Sampai sekarang saja kesenggol masih aduh. Ya. Padahal siksaan neraka itu kita nggak bisa bayangkan. Apa yang menjadi bayangan kita, sengeri-ngeri bayangan kita pasti masih lebih ngeri. Ya. Makanya dulu para salaf itu pernah ketika dia tergoda dengan syahwat, ya, ingin, dalam hatinya ada keinginan untuk berzina dengan seorang wanita, dia itu langsung sadar diri, taruh lilin di depannya, kemudian tangannya dibakar. Setelah dia terasa panas gak kuat, dia angkat, kemudian dia bilang sama dirinya, wahai fulan, engkau dengan api dunia saja nggak betah, nggak kuat, lalu bagaimana lagi dengan siksaan api neraka? Ya, yang api dunia saja 1:70, itu saja nggak kuat. Ya, itu baru api di lilin loh, belum api yang ada di perusahaan-perusahaan yang sampai bisa melelehkan baja itu. Api di lilin ini nggak bisa melelehkan baja itu. Ya, tapi nggak kuat. Lalu bagaimana lagi api neraka? Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini ahqaba, berabad-abad. Ya. Adapun untuk orang kafir, berabad-abad ini maksudnya kekal selama-lamanya. Artinya setelah selesai satu abad dia jalani, maka berganti abad berikutnya. Selesai satu abad tersebut, berganti lagi, terus disambung. Dan tidak akan pernah berhenti. Itu kalau 70 tahun. Kalau 300 tahun, ternyata yang rojih, yang kuat pendapatnya satu abad, satu hukum itu adalah 300 tahun. Coba dikalikan, itu berapa ratus juta itu harus tinggal di sana. Lah kita di dunia saja tinggal cuma 60, 70 tahun, banter-banter 80 tahun, lebih sedikit.
Dikasih sakit saja sudah wis kaya wis wegah njalani urip. Wis ora sabar. Lalu bagaimana lagi di akhirat nanti? La yamutu fiha wa la yahya. Rasa sakit yang dirasakan tidak akan membuat seorang itu mati dan tidak akan bisa dirasakan sehingga seakan-akan dia bukan orang hidup. Ya. Nek urip kok ya ora mati, nek mati kok ya ora kaya wong urip. Ya, artinya rasanya nggak bisa dirasakan. Harusnya kalau orang hidup itu bisa merasakan, ya kadang kalau enak lah, ya. Tapi di sana enggak. La yamutu fiha wa la yahya. Orang mati orang urip, artinya merasakan sakit terus. Ya. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yaduquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalamnya bardan wala syaraba, yaitu kesejukan dan juga minuman. Nafallahu subhanahu wa ta'ala anhum al-barda alladhi tabrudu bihi dhawahiru abdanihim. Allah menafikan, meniadakan dari mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka tersebut. Mereka tidak akan merasakan kesejukan yang bisa menyejukkan badan-badan mereka. Ya, karena kalau hawanya sejuk kan badan jadi sejuk. Ya. Wasyaraba alladhi tabrudu bihi ajwafuhum. Dan juga Allah tidak memberikan mereka untuk bisa merasakan minuman yang minuman tersebut bisa mendinginkan kerongkongan. Orang kalau saking hausnya, saking panas, minum es teh ya atau es apa, wah seger rawon. Ya, karena saking hausnya belum minum saja tahu sunlight saja sudah kayak jus melon. Ya. Itu belum dirasakan itu sakingannya. Tapi di dalam neraka tidak seperti itu. Rasa sejuk yang menyejukkan badan gak dirasakan, apalagi minuman yang bisa menyejukkan kerongkongan. Illa hamiman wa ghasaqa, kecuali air yang sangat panas dan nanah. Ya. Ghasaq ini adalah nanah dan juga keringat, artinya cairan-cairan yang berbau busuk yang keluar dari penghuni neraka. Yang itu dijadikan Allah menjadi sangat dingin, berkebalikan dengan hamimah. Kalau hamimah adalah cairan air yang mendidih, sangat-sangat mendidih, ya. Adapun ghasaqa ini cairan yang keluar dari penghuni api neraka, penghuni neraka jahanam yang berbau busuk dan sangat dingin. Karena sebagaimana pembahasan yang lalu bahwasanya siksaan di neraka itu ada dua versi. Yang pertama sangat panas dan kedua sangat dingin. Dan ini di dunia bisa kita saksikan. Ya, kita jangan bayangkan mosok panas karo dingin iso bersatu. Apa saling nanti menghilangkan sifatnya. Ya, panas ketemu dingin. Ya, kita katakan kita di dunia saja sudah bisa menyaksikan ini. Contoh apa? Kulkas sama AC. Kulkas, antum pegang bagian luar panas gak? Panas kan? Tapi kalau antum masukkan ke dalam buka kulkasnya dingin. Ya, seperti itu. AC juga seperti itu. AC pegang mesinnya di belakang itu panas. Ya, tapi keluar dingin. Subhanallah. Dunia saja, di dunia kita sudah bisa menyaksikan bagaimana itu bisa berkumpul. Ya, lalu bagaimana di akhirat yang Allah Maha mampu. Ya. Al-istithna'u munqati'un 'inda an-nahwiyyin li'anna al-mustathna laysa min jinsil mustathna minhu. Ya. Di sini ada sedikit pembahasan bahasa bahwasanya al-istitsna, pengecualian di sini berbeda atau terputus dengan istisna munqati' menurut para ahli nahwu, ya, menurut ahli bahasa, karena al-mustasna minhu, al-mustasna yang dikecualikan
itu bukan dari jenis yang dikecualikan darinya. Artinya ketika Allah mengatakan la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak akan merasakan di dalam neraka tersebut barda, yaitu udara yang sejuk, dan juga minuman, ya. Kemudian Allah mengecualikan, kecuali yang mereka rasakan itu air yang sangat panas dan nanah, cairan yang keluar dari penghuni neraka. Cairan yang amat panas ini bisa air, bisa merupakan tembaga, sebagaimana dalam nas-nas yang lain, ya. Dan ini otomatis tidak termasuk dari jenis minuman, ya. Ini yang dimaksud, ya. Allah mengatakan mereka nggak akan mendapatkan sejuknya cuaca dan tidak akan mendapatkan minuman, tapi kemudian Allah kecualikan, mereka bisa merasakan yaitu tembaga yang meleleh panas ataupun air yang sangat panas, dan ini bukan termasuk minuman, ya. Apalagi ghassaqa, nanah, keringat, bukanlah bagian dari minuman, ya. Ini merupakan untuk benar-benar menyatakan bahwasanya adab di sana itu adab yang luar biasa kerasnya. Makanya dari itu walaupun kita yakin, ya, kita berharap keislaman kita masih tetap, ya, maka jangan pernah berangan-angan untuk kita mampir ke dalam neraka, jangan, ya. Kita jangan pede, ya. Wis ben maksiat rapopo sithik-sithik sok ben mlebu neraka ya ora sak jeke ya. Jangan, ya. Karena ingat, satu hukum saja paling minimalnya bisa 25 juta tahun, ya. Itu kita nggak akan sabar, ya. Maka ketika kita masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah, ya, walaupun kita nggak sabar, itu kita akan dikatakan di sana isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Kalian sabar atau tidak sama saja, ya. Baik, wal ma'na laisa lahum illa hadzal hamim wa huwal ma'al har wal muntahi fil hararah. Maknanya adalah mereka tidaklah merasakan kecuali al-hamim, yaitu air yang sangat panas, al-muntahi fil hararah, yang berada pada puncak panasnya, ya, puncak panasnya. Ingat, panasnya di dunia itu hanya 1%, adapun di sana yang 70 bagiannya, ya. Itu berarti sangat panas. Yughatsuna bima'in kal muhli yashbil wujuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Kahfi ayat ke-29, mereka akan diberi minum dengan air kal muhli yashbil wujuh, yaitu air dengan besi yang mendidih, artinya besi yang dicairkan seperti air, ya. Yashbil wujuh, yang itu akan bisa membuat sumupnya saja itu membuat muka gosong. Itu yang akan menjadi minum, dan itu akan tetap diminum oleh penduduk neraka. Kenapa? Karena mereka merasakan sangat-sangat hausnya, sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang diminum saat itu, karena adanya itu, ya, karena adanya itu. Makanya ketika mereka meminum, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-15, wasuqu ma'an hamiman faqatta am'a'ahum. Maka mereka diminum dengan air yang mendidih tersebut, dengan besi yang sudah dicairkan tersebut, faqatta am'a'ahum, maka terputuslah apa yang di dalam perut, usus-usus tersebut, karena mereka meminum cairan panas tersebut yang amat panas. Dan mereka ketika minum itu seperti unta kehausan, ya, celguk, tapi ternyata ambrol semuanya apa yang di perut. Nasallallahu salamatan afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal yang demikian. Wa ghassaqa, kita selesaikan ini. Wa ghassaqa, qala al-mufassirun, al-ghassaqa atau ghassaqa, berkata para ahli tafsir, inna ghassaqa huwa syarabun
muntinur raihah syadidul burudah, yaitu minuman nanah yang berbau, ya, yang itu syadidul burudah, ya, yang sangat dingin. Fayajma'u lahum wal a'udzu billah bainal ma'il har asyadidil hararah wal ma'il baridah asyadidil burudah. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bagi mereka wal a'udzu billah antara air yang sangat-sangat panas dengan air yang sangat-sangat dingin, yaitu berasal dari nanah tersebut dan cairan-cairan yang keluar dari penduduk api neraka. Liyadzuqul adzab minan nahiyatain, agar supaya mereka merasakan adab dari dua sisi, min nahiyatil hararah, dari sisi panasnya, wa min nahiyatil burudah, dan dari sisi dinginnya. Bal inna ba'da ahli tafsir qalu, bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan innal murada bil ghassaq sadidu ahli nar, sesungguhnya yang dimaksud al-ghassaq yaitu cairan nanah dari penduduk api neraka, wa ma yakhruju min ajwafihim, dan apa-apa yang keluar dari lubang-lubang mereka, ya, dari celah-celah tubuh mereka, minan nat, yaitu dari nanah, wal irq, dan juga keringat, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Pokoknya yang keluar dari pori-pori, dari hidung, dari telinga, dari mata, dari mulut, dari kemaluan, naudzubillah, itu semuanya jadi minuman penduduk ahli neraka. Ya. Wa ala kulli hal fal ayatul karimah tadullu ala annahum la yadhuquna illa hadha syarab alladhi yuqaddiru ma'ahum min hararatihi wa yufattiru akbadahum min burudatihi, nas'alullaha al-afiyah. Maka ala kulli hal ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak akan merasakan kecuali minuman ini, yaitu yang sangat panas, yang bisa meremukkan atau menghancurkan usus-usus mereka karena saking panasnya, dan menghancurkan hati-hati mereka karena saking dinginnya. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Ya. Baik, ini dulu yang bisa saya sampaikan sebagai bahan renungan bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan sebagian dari apa yang Allah siapkan dari azab, agar supaya kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jadi bisa menjaga diri kita dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa tersebut, ya, maka ketahuilah bukan masalah kecil atau besar dosa, tapi ingatlah kepada siapa kita bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang harus kita agungkan, zat yang harus kita takuti, ya, melebihi seluruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menjadikan kita yang sebelumnya tidak ada, ya. Maka hendaknya ini jadi renungan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi penambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam ini, ya, demi menjaga diri kita dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.